Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi matriks lanjutan, yaitu mengenai operasi matriks, kemudian determinan berordo 2x2 dan inverse matriks yang berordo 2x2. Nah, di dalam operasi matriks itu pertama ada penjumlahan matriks, di mana penjumlahan dua matriks ini dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks yang dijumlahkan. Syarat dua buah matriks itu dapat dijumlahkan adalah ukuran kedua matriksnya itu sama, ya. Jadi misalkan pada matriks pertama itu kita sebut aja matriks A itu berordo 2x2. Maka pada matriks kedua atau kita sebut dengan matriks B itu harus berordo 2x2 juga. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, jika diketahui matriks A itu sama dengan A11, A12, A21, A22 dan matriks B-nya itu B11, B12, B21, B22. Maka matriks A ditambah dengan matriks B. Nah, ini hasilnya ya. A11 ditambah dengan B11, kemudian A12 ditambah dengan B12, kemudian lagi A21 ditambah dengan B21 ya. Nah, jadi dengan elemen yang seletaknya A22 maka ditambah dengan B22 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada contoh, misalkan diketahui matriks P itu 10, 2, 4, 1, 3, 5 dan matriks Q-nya itu 2, 2, 8, 1, 0, 1. Maka matriks P ditambah dengan matriks Q itu berapa ya? Ini bisa kalian lihat. 10 ditambah dengan 2 ya, ini ya dengan elemen yang seletaknya. Kemudian 2 tambah 2 ya, 4 ya. Kemudian 4 ditambah 8, 12, 1 ditambah dengan 1, 2 ya ini. Kemudian 3 ditambah dengan 0 ya, hasilnya 3. 5 ditambah dengan 1, hasilnya 6. Kita sebut aja hasil dari penjumlahan dua matriks ini menghasilkan misalkan matriks R ya, seperti itu ya. Dimisalkan di sini ya, R itu sama dengan P tambah Q, maka jumlah matriks P dan Q adalah ini ya, sama ya. Oke, itu cara penjumlahan dua buah matriks. Selanjutnya ada lagi yang kedua, pengurangan matriks. Pengurangan dua matriks ini dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks dengan syarat pengurangan dua matriks itu adalah berordo sama ya, sama seperti yang penjumlahan ya, jadi ordonya tuh harus sama. Nah, seperti ini ya, tinggal dikurangi saja dengan elemen yang seletaknya. Contoh misalkan di sini jika matriks P itu sama dengan 1, 2, 0, 3, 2, 8 dan matriks Q-nya itu 2, 1, 2, min 5, 3, min 1. Maka P dikurangi Q atau matriks P dikurangi matriks Q sama dengan, nah ini ya, 1 dikurangi dengan 2 hasilnya min 1, 2 dikurangi dengan 1, 1, 0 dikurangi 2, 2 min 2 ya. Kemudian 3 dikurangi min 5 maka hasilnya 8 ya, jadi plus ya. 2 dikurangi 3 min 1, 8 dikurangi min 1 hasilnya 9. Nah, itu cara pengurangan dua buah matriks. Selanjutnya yang ketiga ada perkalian dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar ini dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen matriks dengan skalar tersebut. Nah, di mana skalar di sini adalah bilangan real ya. Jadi bilangan real ini dikalikan dengan suatu matriks. Bilangan real itu dimulai dari negatif ya, sampai dengan positif. Misalkan skalarnya mau min 2, min 3, bisa juga 2, 3 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat contohnya di sini.
Misalkan di sini matriks H 2 3 4 5 1 2 ya. Maka di sini 2 dikali matriks H-nya. Maka kita tinggal kalikan saja angka 2 ini dikalikan dengan matriks H-nya. 2 dikali dengan 2 ya. Nah, ini hasilnya 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4 ya. Ini gampang ya perkalian dengan skalar ya. Kalikan saja dengan skalarnya ya. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks itu dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali elemen pada satu baris matriks pertama dengan satu kolom pada matriks kedua. Dengan demikian, syarat dua buah matriks dapat dikalikan adalah banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, di sini diketahui ya matriks A-nya, matriks B-nya, maka matriks A dikali dengan matriks B adalah, nah ini A11 dikali dengan B11. Kemudian ditambah ya dengan A12 dikali lagi dengan A21. Jadi baris pertama ya, ini baris pertama dikali ya. Ditambah dengan matriks kedua kolom pertama dan seterusnya. Lanjut di sini berarti yang ini udah ya. Berarti A11 dikali dengan B12 ditambah dengan A12 dikali B22. Nah, ini. Kemudian yang bawah juga A21 dikali B11 ya. Ditambah A22 dikali dengan B21. Terus A21 dikali dengan B12 ditambah A22 dikali lagi dengan B22, maka menghasilkan matriks yang lain atau kita sebut dengan matriks C ya. Nah, itu ya caranya seperti itu. Selanjutnya di sini untuk lebih jelasnya perhatikan perkalian matriks berikut ini. Diketahui matriks P itu 2 kali 3 atau terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Dan matriks Q-nya itu berordo 3 kali 3 atau terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Caranya sama seperti yang di atas ya. Nah, P11 ya dikali dengan Q11, kemudian ditambah dengan P12 dikali lagi dengan P21, P13 dikali dengan Q31 ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini caranya ya. Dan seterusnya bisa kalian lihat di sini. Maka hasil kalinya adalah matriks R ya. Jadi menghasilkan matriks yang lain. Nah, ini berarti berordo 2 kali 3 seperti yang di slide sebelumnya ya. Syaratnya itu banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris ya pada matriks kedua. Ini kan di sini terdiri dari 3 kolom ya. Ada 3 kolom. Ini ada 3 baris. Nah, itu syaratnya ya. Maka di sini bentuknya itu 2 kali 3 berordo terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya, contoh di sini kita bahas ya. Di sini ada nomor 1 ya, kita sebut aja misalkan ini matriks A-nya. Kemudian ini matriks B-nya ya. Seperti tadi ya caranya 5 dikali dengan min 6 ya. Hasilnya min 30 ditambah min 1 dikali dengan 1 jadi plus kan ya. Kemudian 5 ya dikali dengan 1, 5 ditambah lagi min 1 dikali min 2 jadi plus ya. Nah, maka 5 tambah 2 7 ya. Min 30 tambah 1 min 29. Nah, dan seterusnya ya. Maka ini hasilnya nih.
Selanjutnya nomor 2 ya, caranya sama seperti yang di atas ya. Ini 3 ya dikali dengan 1, 3 kan. Nah, kemudian ditambah dengan 1 dikali min 3, min kan, maka di sini 3 dikurangi 3, 0 hasilnya. Nah, seperti itu caranya ya. Satu persatu kita uraikan. Itu contohnya ya, bisa kalian teliti, perhatikan ya contohnya itu. Next, selanjutnya kita bahas mengenai determinannya ya. Nah, diketahui di sini ya, ini matriksnya itu A, B, C, D ya, maka determinannya pada matriks A. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Nah, di sini kita menggunakan kali silang ya. Jadi di sini menggunakan tanda mutlak ya kalau di determinan matriks itu kurungnya di sini. Maka kita kalikan A kali D ya dikurangi B dikali C, jadi kali silang gitu ya. Nah, itu determinan cara mencarinya. Coba kita lihat contohnya di sini ya. Nah, di sini misalkan hitunglah ya determinannya. Maka ini 1 ya, 1 dikali 1 hasilnya 1, 5 dikurangi ya, dikurangi 5 dikali 2. Jadi di sini 10. Ini harusnya bukan min 10 ya, tapi min 9 ya. 1 dikurangi min 10, ini salah nih. Salah ya, hasilnya itu harusnya min 9. Yang B juga sama ya, 6 dikali min 1, min 6. Kemudian dikurangi min 3 dikali 2 min 6. Karena di sini min kali min ya, jadi plus tambah 6 hasilnya 0 ya. Selanjutnya inverse matrix order 2 kali 2. Nah, ini bisa kalian lihat, ini contohnya bentuknya ya, bentuk rumusnya. Jadi sebelum kita mencari inverse, kita itu harus mencari determinannya dulu ya. Di sini rumusnya 1 per det A. Nah, di sini posisinya itu dirubah ya. Posisinya A dan D itu dirubah posisinya. Kemudian untuk B dan C-nya itu jadi min. Nah, maka dengan det A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi det A-nya itu, determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalkan dibagi dengan 0, maka itu tidak bisa ya, tidak ada hasilnya. Nah, tidak mempunyai inverse ya. Jika det A-nya itu sama dengan 0, maka matriks A itu tidak mempunyai inverse. Kita lihat contoh di sini, misalkan tentukan determinan dan inverse matriksnya ya. Kita cari dulu determinannya di sini 1 dikali 5 ya. 5 dikurangi 2 dikali min 3 min 6 ya. Min 6, maka 5 ini plus kan jadinya, jadi 11 ya. 5 ditambah 6. Kemudian kita udah dapat ya ini determinannya 11. Nah, kita masukkan ke inverse ke rumusnya ya. Maka kita tinggal kalikan aja, 5 dikali 1 5 per 11. Kemudian ini min 2 ya, min 2 dikali 1 per 11 ya. Dan seterusnya. Nah, kalau ini kan segini ya, tidak bisa diperkecil lagi. Maka ini hasil dari inverse-nya ya. Seperti itu. Nah, itu pembahasan kita ya di video kali ini. Mungkin hanya itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.